Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Andrea Sriafizia dengan NIM 15036262010 akan mempresentasikan mengenai analisis kompetensi dasar dan sintaks pembelajaran pada mata pelajaran gambar teknik. Nah, dalam kesempatan hari ini, ada 4 poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, analisis model pembelajaran. Yang ketiga, sintaks pembelajaran. Dan yang keempat, ada kesimpulan. Yang pertama, ada pendahuluan. Nah, dalam pendahuluan ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai gambar teknik dan juga kompetensi dasar. Nah, gambar teknik. Menggambar teknik ini merupakan suatu gambar yang dibuat dengan cara-cara dan aturan tertentu sesuai dengan kesepakatan bersama oleh para ahli teknik. Nah, menggambar teknik ini menuntut para siswa untuk mengetahui aturan atau standar-standar yang ada pada menggambar teknik. Nah, gambar teknik ini tentunya disesuaikan dengan bidang masing-masing. Sebagai contoh, dalam bidang pekerjaan bangunan, gambar tekniknya tentu saja mengenai bangunan. Selanjutnya, ada fungsi dari gambar teknik. Fungsi gambar teknik ini ada banyak, namun 3 diantaranya adalah untuk konsep suatu gagasan, lalu sebagai penyampaian informasi, dan juga sebagai arsip dokumen. Nah, dari gambar teknik ini ada standar kompetensi lulusan yang harus dicapai oleh siswa, yang mana standar kompetensi kelulusan atau yang biasa disebut dengan SKL ini mencakup kompetensi inti dan kompetensi dasar. Lalu apa itu kompetensi dasar? Nah, kompetensi dasar itu adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam mata pelajaran tertentu. Nah, kompetensi dasar adalah konten atau kompetensi yang terdiri dari sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan yang bersumber pada kompetensi inti yang harus dikuasai oleh peserta didik. Nah, kompetensi tersebut dikembangkan dan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, serta ciri dari suatu mata pelajaran. Nah, di sini saya sudah memilih salah satu kompetensi dasar yang terdapat pada mata pelajaran gambar konstruksi bangunan kelas 11. Kompetensi dasar yang saya ambil adalah KD 4.1, yang mana berbunyi menyajikan gambar proyeksi bangunan, gambar situasi, denah, potongan, dan juga tampak sesuai kaidah gambar teknik. Nah, dalam kompetensi dasar ini, siswa diharapkan dapat menerapkan cara pembuatan gambar proyeksi bangunan sesuai dengan kaidah gambar teknik. Nah, yang selanjutnya ada analisis kompetensi dasar dan juga model pembelajaran yang sudah saya pilih untuk diterapkan dalam KD 4.1. Mengapa sih kita harus memilih model pembelajaran yang penting ini? Karena jika model pembelajaran ini dipilih dengan baik dan sesuai, maka kreativitas dan juga hasil pembelajaran siswa pun akan lebih memuaskan dan baik. Nah, dalam hal ini saya memilih model pembelajaran project-based learning. Yang mana menurut Dupelt pada 2003, project-based learning ini merupakan salah satu metode pembelajaran yang berasal dari pendekatan konstruktivisme yang mengarah pada upaya problem solving. Nah, kalau menurut Mahanal pada tahun 2010, project-based learning atau yang biasa disebut PJBL adalah salah satu model pembelajaran yang memanfaatkan proyek atau kegiatan sebagai sarana pembelajaran untuk mencapai kompetensi sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Mengapa saya memilih model ini untuk diterapkan? Karena gambar teknik merupakan salah satu mata pelajaran yang membutuhkan sebuah produk atau hasil fisik sebagai hasil dari pembelajaran tersebut. Jadi dengan digunakannya project-based learning ini, siswa dapat menerapkan teori yang sudah ia dapatkan menjadi bentuk nyata atau sesuai produk. Nah, project-based learning ini juga dapat berpengaruh baik kepada high order thinking skill yang dimiliki oleh siswa. Selanjutnya, ada 4 kelebihan project-based learning ini. Yang pertama, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Yang kedua, meningkatkan siswa untuk mengelola sumber belajar. Yang
ketiga, meningkatkan motivasi belajar siswa, dan yang keempat, membuat suasana belajar lebih menyenangkan. Nah, selanjutnya ada sintaks pembelajaran. Dalam poin ini, saya akan menyebutkan sintaks pembelajaran yang sesuai dengan model pembelajaran yang sudah saya pilih, yang mana nama modelnya adalah project-based learning. Dalam sintaks pembelajaran project-based learning ini, ada 5 tahapan. Yang pertama orientasi, pengorganisasian, pembimbingan, pengembangan, dan juga analisis dan evaluasi. Yang pertama ada orientasi. Dalam orientasi ini, guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang dibutuhkan, serta memotivasi siswa. Nah, dalam KD 4.1 ini, guru dapat menjelaskan mengenai kaidah gambar teknik, serta alat apa saja yang dapat digunakan untuk membuat gambar proyeksi bangunan. Sedangkan peserta didik melakukan pengamatan dan juga memahami masalah yang telah diberikan. Dalam langkah ini, siswa diharapkan dapat mengamati dan memahami mengenai kaidah gambar teknik. Yang selanjutnya ada pengorganisasian. Nah, ada pengorganisasian ini, guru membantu siswa untuk mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah yang sudah diberikan. Nah, dalam KD 4.1 ini, guru dapat memberikan tugas secara berkelompok maupun individu mengenai gambar proyeksi bangunan. Untuk siswanya, berdiskusi dan membagi tugas untuk menyelesaikan masalah yang diberikan. Dalam KD 4.1 ini, siswa berdiskusi mengenai bagian gambar proyeksi mana yang akan mereka buat sesuai dengan kesepakatan kelompok. Nah, yang selanjutnya, pembimbingan. Dalam pembimbingan ini, guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen untuk menjelaskan pemecahan masalah dan juga melibatkan siswa dalam prosesnya. Nah, dalam KD 4.1 ini, guru dapat mendorong siswa dengan cara mengumpulkan informasi lebih mengenai pada gambar proyeksi bangunan. Sedangkan siswa ini melakukan penyelidikan atau research yang lebih mengenai gambar proyeksi bangunan. Yang keempat, ada langkah pengembangan. Nah, dalam langkah pengembangan ini, guru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai seperti contoh masalah yang telah diberikan. Nah, dalam kasus kompetensi dasar 4.1 ini, guru dapat merencanakan tugas ataupun memberi tugas untuk membuat gambar proyeksi bangunan sesuai dengan contoh yang sudah diberikan. Nah, sedangkan siswa melakukan diskusi untuk menghasilkan solusi pemecahan masalah. Untuk KD 4.1 ini, siswa dapat membuat gambar proyeksi yang sesuai dengan kaidah penggambarannya. Yang terakhir ada analisis dan evaluasi. Nah, dalam analisis dan evaluasi ini, guru membantu siswa untuk merefleksikan atau mengevaluasi terhadap penyelidikan yang telah siswa tersebut lakukan. Selain itu, guru juga memberi feedback kepada siswa seperti nilai atau pujian-pujian yang baik agar memunculkan motivasi untuk siswa agar belajar lebih giat. Nah, untuk siswa ini melakukan presentasi lalu membuat kesimpulan sesuai dengan masukan yang telah diberikan. Nah, itu adalah sintaks pembelajaran dalam project-based learning. Nah, selanjutnya yang terakhir ada kesimpulan. Dalam kesimpulan ini juga saya menyertakan bukti penelitian dalam pengimplementasian model pembelajaran project-based learning ini. Nah, saya menemukan 2 hasil riset yang mana menunjukkan keefektifan model pembelajaran project-based learning ini untuk diterapkan pada siswa SMK, terutama pada mata pelajaran gambar teknik. Yang pertama, riset ini dilakukan di SMK Negeri 1 Pariaman, yang mana dalam hasil riset tersebut disebutkan bahwa penerapan metode pembelajaran project-based learning ini dapat meningkatkan aktivitas belajar pada pelajaran gambar teknik di SMK Negeri 1 Pariaman. Nah, setelah dilakukan riset dengan menggunakan classroom action research yang bertujuan untuk memperbaiki mutu praktik pembelajaran di kelas,
Penerapan metode pembelajaran ini dapat menghasilkan motivasi lebih banyak kepada siswa. Nah, dengan begitu hasil belajar pun dapat tercapai karena pada penerapan metode ini, siswa diarahkan untuk memahami materi melalui diskusi, mengerjakan tugas, lalu memahami sumber belajar berupa tanya jawab, dan lainnya. Nah, dalam hal ini, siswa dituntut untuk aktif. Yang selanjutnya ada hasil riset kedua yang dilakukan di SMK Negeri 2 Yogyakarta. Nah, penelitian ini membandingkan antara pembelajaran inquiry dan juga pembelajaran project based learning. Nah, pada penelitian tersebut dinyatakan bahwa project based learning ini mempunyai pengaruh terhadap prestasi belajar gambar teknik yang berdasarkan nilai-nilai yang diperoleh bahwa pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran project based learning ini lebih berpengaruh daripada pembelajaran dengan menggunakan strategi pembelajaran inquiry. Nah, dari kedua penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa project based learning ini memang cocok untuk diterapkan atau diimplementasikan dalam pembelajaran gambar teknik di SMK. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmunya dapat diterima dengan baik. Untuk segala kekurangannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.